Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 22. Selama seminggu terakhir setelah kejadian Irina menampar Kevin malam itu, hubungan Irina dan Kevin kembali sedikit merenggang dan dingin. Irina sudah kembali tidur di kamar mereka. Namun, mereka hanya tidur. Kevin tak lagi menuntut haknya pada Irina setelah kejadian malam itu. Sedangkan Irina, meski dia merindukan sentuhan Kevin, Irina tentu tak mungkin tiba-tiba menggoda Kevin. Irina hanya sesekali mencoba mendekatkan diri pada Kevin, meski reaksi pria itu masih cuek-cuek saja. Meski begitu, Irina mengetahui jika diam-diam Kevin perhatian padanya. Seperti saat makan siang, tiba-tiba supir Kevin mengantarkan bingkisan makanan untuk Irina yang masih fokus dengan renovasi ruko untuk butiknya. Kevin juga selalu mengantar jemput Irina dengan alasan bahwa mereka satu arah. Perhatian-perhatian seperti itu membuat Irina sedikit tenang. Setidaknya, dia tahu bahwa Kevin masih peduli dengannya, meski pria itu masih menampilkan ekspresi dingin dan cueknya. Hari ini adalah hari pertama pembukaan butik milik Irina. Irina bisa menghela napas lega. Akhirnya, dia bisa membuka toko baju dan barang-barang koleksinya secepat yang dia mau. Sepanjang di perjalanan, Irina tampak ingin mengajak Kevin bicara. Namun rupanya Kevin lebih sibuk dengan gadgetnya. Saat ini Kevin memang tak mengemudikan mobilnya sendiri, melainkan menggunakan supir. Kevin dan Irina duduk bersebelahan di kursi penumpang, tapi Irina tak merasa jika Kevin berada di sisinya karena pria itu lebih sibuk dengan gadgetnya. Bagaimana kalau kita makan siang bersama nanti? Tawar Irina membuka suaranya. Kevin tampak menghentikan jari-jarinya yang tadi sibuk dengan gadgetnya. Aku sibuk. Hanya 2 kata tapi mampu memupus harapan Irina. Padahal aku mau traktir kamu untuk merayakan hari pertama pembukaan toko bajuku. Irina masih mencoba untuk mencari perhatian Kevin. Maaf, hanya itu yang bisa dikatakan oleh Kevin. Nanti malam saja, kita makan malam di luar. Benarkah? Tanya Irina sedikit antusias. Kebetulan sekali, aku juga mau periksain dia. Irina mengusap lembut perutnya. Kali ini, Kevin tak bisa mengabaikan Irina. Segera dia menatap Irina, bahkan menatap telapak tangan Irina yang sudah mengusap-usap perutnya. Kamu mau sekalian antar kan? Tanya Irina kemudian. Karena kupikir kamu belum pernah sekalipun tahu keadaannya. Baiklah, nanti malam kita ke tempat Dokter Mila. Dokter Mila adalah dokter yang membantu Kevin dan Irina melakukan proses inseminasi buatan. Aku nggak ke tempat Dokter Mila. Lalu? Memang, biasanya aku periksain kandungan ke sana. Tapi kali ini aku mau periksain kandunganku ke dokter kenalanku. Wajah Kevin sudah tampak masam. Pria. Irina tersenyum. Perempuan kok. Dia dokter kandungan lamaku. Namanya Dokter Lisa. Kenapa harus ke sana? Soalnya ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya. Kamu mau temani aku kan? Tanya Irina kemudian. Ya, nanti sore ku temani. Irina tersenyum senang.
Aku benar-benar berharap bahwa siang ini kita bisa makan siang bersama untuk merayakan pembukaan tokoku. Tapi karena kamu sibuk dan sudah janji untuk menggantinya dengan makan malam, maka aku bisa lega. Kevin tak menanggapi lagi perkataan Irina. Dia merasa bahwa Irina sedang mencoba mendekatinya, mencari perhatian padanya, dan Kevin benar-benar tak bisa mengabaikan perempuan ini begitu saja. Namun di sisi lain, Kevin masih merasa kesal. Entah sampai kapan kekesalannya pada Irina akan berakhir, Kevin tak tahu. Dia hanya berharap waktu akan mengobatinya segera. Karena jujur saja, Kevin sudah hampir tak dapat menahan diri untuk merengkuh tubuh Irina dan memeluknya erat-erat. Pulang dari kantor, Kevin meminta supirnya untuk mampir ke toko bunga. Sepanjang di kantor tadi, Kevin terbayang-bayang akan diri Irina. Irina mencoba mendekatkan diri dengannya lagi. Perempuan itu mencoba mencari-cari perhatian padanya, dan dia dengan brengseknya malah bersikap dingin dan cuek serta abai pada perempuan itu. Kini, Kevin ingin memberikan sedikit kejutan untuk Irina. Meski hanya seikat bunga, Kevin berharap Irina senang dan membuat perempuan itu merasa jika Kevin akan selalu mendukung Irina. Kevin membeli seikat bunga mawar merah yang dicampur dengan mawar berwarna merah muda. Dirangkai dengan begitu cantik hingga Kevin yakin bahwa Irina pasti akan senang mendapatkan bunga itu darinya. Kevin kemudian segera menuju ke tempat Irina. Sampai di sana, dia mendapati beberapa karangan bunga besar di depan butik istrinya itu hingga membuatnya tak bisa parkir di depan butik Irina. Kebanyakan dari kenalan Irina saat menjadi model. Tapi yang menonjol untuk Kevin adalah karangan bunga dari seorang bernama Bastian. Entahlah, Kevin hanya merasa terbakar oleh api cemburu seketika. Pada saat bersamaan, Kevin melihat Irina keluar dari butiknya bersama dengan pria itu. Keduanya tampak bercakap-cakap dan tertawa bersama. Sangat mirip dengan kejadian seminggu yang lalu yang membuat mereka bertengkar hebat. Irina juga tampak sedang memeluk seikat bunga mawar, yang kemungkinan besar bunga itu dari Bastian. Kevin kesal dan cemburu setengah mati. Sungguh. Irina mengantar Bastian hingga masuk ke dalam mobilnya. Kemudian mobil itu pergi meninggalkan butik Irina. Setelah itu, Irina baru tampak menyadari kehadiran Kevin. Perempuan itu tampak mendekati mobilnya dan membuka pintu penumpang. "Hei, kamu sudah sampai? Kebetulan aku juga baru selesai dan mau pulang," ucap Irina sembari masuk ke dalam mobil Kevin dan akan duduk di kursi sebelah Kevin. Irina baru sadar jika kini wajah Kevin sudah ditekuk. Sangat mirip dengan seminggu yang lalu ketika pria itu menjemputnya dan mendapati Bastian juga berada di tempat ini. Kemudian mereka berakhir dengan bertengkar di rumah. Astaga, apa hal itu akan terulang lagi? Lalu Irina melihat seikat bunga mawar ada di dekat Kevin. Irina tersenyum senang. Rupanya Kevin cukup perhatian dengannya dan diam-diam mendukungnya dengan cara memberikan bunga. Irina meraih bunga tersebut lalu dia bertanya, "Ini buat aku?" tanya Irina. Kevin menatap Irina dengan tatapan kesalnya, lalu dia merebut bunga itu.
kemudian menaruhnya di kursi penumpang sebelah supir. Itu milik Pak Supir, untuk istrinya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Oh, Irina tampak sangat kecewa. Bahkan dia cukup malu karena terlalu percaya diri menganggap bahwa Kevin akan membelikannya bunga. Astaga, dia cukup mengenal Kevin. Kevin bukanlah orang seperti itu. Pada akhirnya, Irina menggeser duduknya sedikit menjauh dari Kevin, merapat pada jendela pintu mobil, dan memeluk bunga pemberian Bastian. Mobil mulai meninggalkan area butik Irina. Dan yang bisa Irina lakukan hanya mengamati jalanan melalui kaca mobil di sebelahnya. Mereka akhirnya sampai di tempat dokter Lisa, dokter spesialis kandungan yang dulu mengurus kehamilan pertama Irina. "Kamu mau ikut masuk atau tunggu di sini?" tanya Irina pada Kevin ketika mesin mobil sudah dimatikan Pak Supir. "Aku ikut." Meski Kevin menjawab dengan nada dingin, tapi Irina tersenyum senang karena Kevin mau ikut bersamanya melihat keadaan bayi mereka. Keduanya masuk ke dalam tempat praktik dokter Lisa. Irina mendaftarkan diri, kemudian dia dan Kevin menuju ke tempat tunggu. Ada beberapa ibu hamil yang juga menunggu di sana, dan mereka juga ditemani oleh suami masing-masing. Irina hanya mengamatinya. Seorang ibu hamil bahkan masih memiliki anak balita, dan dia sudah mengandung lagi. Irina tersenyum melihat interaksi keluarga tersebut, apalagi ketika melihat bagaimana suami istri itu tampak bergantian mengurus anak balitanya. Dengan spontan Irina mengusap lembut perutnya. Apa nanti dia dan Kevin akan mengalami hal seperti itu? Apa dia akan hamil secepat itu saat masih memiliki anak balita? Irina lalu melihat ke arah keluarga lain. Seorang istri tengah bersandar dengan suaminya dan si suami tampak antusias mengusap-usap lembut perut istrinya. Irina lalu menoleh ke arah sekitarnya, kemudian menolehkan kepalanya pada Kevin. Di antara semuanya, hanya dia dan Kevin yang hanya duduk tak saling menempel satu sama lain. Kevin bahkan tampak menyibukkan diri dengan ponselnya, membuat Irina cukup sedih dan iri dengan ibu hamil lain yang berada di sana. Beruntung tak lama nama Irina dipanggil. Irina bangkit, kemudian dia bertanya pada Kevin, "Kamu mau ikut masuk atau tunggu di sini?" Kevin tampak mengerutkan keningnya. "Kamu ingin aku ikut masuk atau aku menunggu di luar?" Akhirnya Kevin bertanya balik pada Irina. "Aku ingin kamu masuk." Ya, tentu saja Irina ingin Kevin masuk dan menyaksikan bayi mereka untuk yang pertama kalinya. Mengingat selama ini Kevin tak pernah tahu-menahu tentang keadaan bayinya. "Kalau begitu, aku akan masuk. Kamu gak perlu tanya apakah aku ingin menunggu di sini atau menemanimu ke dalam," ucap Kevin dengan pasti sembari bangkit dari tempat duduknya. Irina menghela napas lega. Dia memang ingin Kevin masuk, tapi dia tak berani mengungkapkannya karena takut mendapatkan penolakan dari Kevin. Kini, Kevin menuruti permintaannya. Maka dari itu, Irina merasa sangat senang hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
Bersambung, nantikan episode 2-3-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.